Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Kita memasuki bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu qada'il hajah. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bab qada'il hajah. Di dalam sebagian naskah, ya, naskah Bulughul Maram kan banyak, dikatakan babu adabi qada'il hajah, bab adab-adab qada hajah. Ini lebih sempurna penyebutannya dan lebih menunjukkan pada maksud. Jadi bab yang berkaitan dengan adab-adab qada hajah, ya. Adapun adab itu jamak dari adab, ya, seperti ajal jamak dari ajal. Maka di antara para ulama, di antara Abu Zaid Al-Ansari mengatakan al-adabu yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudah. Adab itu berlaku pada setiap latihan, ya, atau pendidikan yang baik, ya, berlaku pada setiap pendidikan atau latihan-latihan agar menjadi pribadi yang baik. Yatakharraju biha al-insan fi fadilatin minal fadail. Maka setelah dia mempelajari adab tersebut, seorang memiliki sifat-sifat yang utama, ya. Ini kata Abu Zaid Al-Ansari. Atau yang lainnya, ya, juga memberikan definisi yang semisal, ya, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, ya, guru dari Imam Masjidil Haram, guru dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, beliau bagus, ya, di dalam metode kajiannya. Kajian Bulughul Maram, ya, dikumpulkan oleh murid-muridnya. Yang dikumpulkan hanyalah fawaid, ya, pembahasan yang berkaitan dengan fawaid, ringkas tapi berbobot. Maka kata Syekh, ya, Al-Barraq, yang dimaksud dengan adab adalah ma yustahsanu min qaulin aw fi'lin aw tarkin. Apa yang bagus, apa yang dianggap bagus dari ucapan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu, itu namanya adab, ya. Kalau tadi kan dikatakan, ya, apa-apa yang berlaku, ya, dari latihan ataupun kebiasaan yang baik yang dengannya seseorang memiliki sifat-sifat utama, itu namanya adab. Tadi dikatakan babu qada'il hajah atau babu adabi qada'il hajah. Hajah di sini. Di sini kiasan, ya. Qada hajah, menyelesaikan hajatnya, kan gitu. Biasanya buang hajat, kan seperti itu, mau buang hajat. Ini kinayah atau kiasan. Hajahnya yang dimaksud adalah apa? Al-baul, ya, kencing ataupun al-ghaid ataupun tinja atau kotoran. Jadi qada hajah, buang hajah, maksudnya adalah buang kencing atau buang tinja atau kotoran. Ini diambil dari sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilal qiblah wa la yastadbirha, ya. Idza
jalasa, apabila salah seorang, ya idza jalasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ya duduk dalam rangka buang hajat, maka janganlah dia menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jangan pula membelakanginya. Ya. Jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Jadi kalau mau buat toilet di rumah, usahakan jangan mengarah ke kiblat atau membelakanginya. Maka kalau dinisbatkan ke Madinah, berarti jangan menghadap kemana? Jangan menghadap, enggak ke arahnya, ke arah mana? Jangan menghadap ke arah selatan atau membelakangi, yang kan seperti itu. Maka Nabi mengatakan, ya, syarriku al-gharribu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya kalau kita berarti apa? Menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Sama kayak masalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ketika kita ingin membuat kiblat kan menghadap ke arah Ka'bah. Itu nggak harus persis tepat. Jadi misalkan ya miring beberapa derajat, nggak usah dimiring-miringin karpetnya, nggak usah. Karena Nabi ketika mengatakan kepada penduduk Madinah, Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah Ka'bah. Karena beda posisi dengan kita. Berarti kalau kita apa? Antara utara dan selatan adalah Ka'bah. Jadi kalau miring sedikit nggak usah dirubah-rubah. Ya, kalau kita berarti apa? Antara utara dan selatan itulah Ka'bah. Yang penting menyeroknya nggak kebangetan itu kan, berapa derajat. Kalau cuma sedikit nggak masalah. Kan arah intinya nggak harus tepat di titiknya. Kecuali misalkan mau bikin masjid, ya diukur dulu. Misalkan kan ada biasanya waktu-waktu tertentu yang posisi Ka'bahnya tepat gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan terlanjur bikin miring sedikit, ya udah, nggak usah dimiring-miringin karpetnya. Malah jadi nggak indah kan. Sebagian masjid kita lihat dimiring-miringin itu karpetnya, udah bagus-bagus, dimiring-miringin. Ini keliru sebenarnya. Sesuai yang disabdakan oleh Nabi SAW, dia mengatakan antara timur dan barat Ka'bah. Berarti kita antara utara dan selatan Ka'bah, seperti itu. Atau yang lebih lucu lagi, yang udah benar-benar lurus, tetap kurang puas, dimiring ke kanan. Iya, sebagian tempat gitu. Ini kan udah lurus karpetnya, atau sajadahnya udah lurus, agak disorongin ke kanan, nggak tahu dalilnya, Allah alam. Kenapa harus dimiringin ke kanan gitu? Ya di sebagian masjid seperti itu. Ya, jadi dalilnya adalah ini. Jika salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka hajatnya, buang hajat, maka jangan menghadap kiblat. Ya. Wal afala yastaqbilil kiblat. Jangan menghadap ke arah kiblat, wala yastadbirha. Jangan pula membelakanginya. Ini diantara kalimat yang populer di kalangan ahli fikih, ya, di dalam babnya. Bab adab qada'il hajah. Sebagian ulama yang lainnya menggunakan ungkapan yang lain, ya. Di antaranya adalah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Beliau mengungkapkan dengan babul istitabah. Babul istitabah. Maknanya adalah talabut tib, yang menginginkan kebersihan, ya. Yang dimaksud dengan menginginkan kebersihan di sini adalah tadhirul qubul wad dubur min atharil baul awil ghaid bihajarin aw ma'in, yaitu membersihkan kubul jalan depan atau dubur jalan belakang dari ya bekas-bekas kencing atau bekas-bekas kotoran tinja, yaitu dengan menggunakan batu ataupun air. Itu yang disebut dengan istitabah, ya, padanan dari kata al-istinja, ya. Kenapa dikatakan sebagai istitabah? Li'annahu, ya, tayyabal mahal minal khabas at-tari alaihi. Karena hal tersebut, ya, dengan bersuci tersebut itu membersihkan tempat yang terkena kotoran yang menempel pada anggota badan tersebut, ya. Jadi ada istilahnya sesuatu yang
didatangi najis, bukan najis pada zatnya. Maka ini dibersihkan dengan air asalnya. Jadi hukum asal membersihkan najis atau kotoran itu harus dengan air. Ini hukum asalnya. Bersuci kan bisa dari hadas, bisa dari najis. Hukum asal membersihkan najis itu asalnya adalah dengan air tohur. Hukum asalnya. Tetapi dalam keadaan tertentu ternyata boleh menggunakan selainnya. Di antaranya apa? Dengan batu atau yang sifatnya sebagaimana sifat batu. Itu disebut sebagai istijmar. Ya. Ini kalau berkaitan dengan apa? Izalatun najasah, membersihkan najis. Beda lagi nanti dengan mengangkat hadas. Ya, pengganti dari wudu ataupun dari hadas besar, pengganti dari mandi. Ya, hal itu bukan dengan batu. Bukan dengan yang semisal dengan batu, tetapi dengan tayamum, ya, dengan tayamum. Ya, karena hadas adalah sifat, ya, sifat maknawi yang melekat pada badan, yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu yang disyaratkan dengan toharoh. Itu hadas. Sifatnya bukan sifat yang sifatnya hissi, fisik, sebagaimana najis kan sifatnya menempel, ketahuan, ada bendanya terkadang. Ya, maka yang satu diungkapkan dengan mengangkat hadas. Yang satu menghilangkan najis. Beda. Karena hadas nggak terlihat, hanya sifat yang melekat pada badan. Sedangkan najis memang betul ada bendanya, maka dihilangkan. Hanya saja beda antara tayamum dengan istijmar ini. Kalau menggunakan air tohur, baik untuk hadas dan najis, jelas disepakati, disyariatkannya. Tetapi beda ketika seseorang bertayamum. Itu tidak mutlak kebolehannya. Maksudnya apa? Apabila seseorang bertayamum di tengah solat, belum selesai solat, tiba-tiba mendapati ada air, harus mengulang solatnya. Didahului dengan berwudu. Berarti di sini hanya sebagai apa? Bersuci yang sifatnya pengganti saja. Bahkan jumhur ulama mengatakan hanya sekedar mubih, sesuatu yang membolehkan untuk melakukan ibadah yang asalnya disyaratkan dengan berwudu. Tapi lain halnya dengan bersuci dari najis yang asalnya dengan air, kemudian kita beralih ke batu. Ini adalah pilihan, bukan pengganti. Nah, beda di sini ya. Ini adalah pilihan, bukan pengganti. Jadi seseorang apabila dia bersuci dengan batu, menyengaja bersuci dengan batu, padahal ada air, itu tetap sah. Ya. Kalau tayamum enggak, ada air, idza wujidal ma batalat tayamum. Jika didapati air, batallah tayamum tersebut. Itu kalau tayamum. Tapi kalau istijmar enggak, walaupun airnya mungkin ya di depannya adalah sungai, airnya melimpah, tapi dia pengen cebok pakai batu, tidak mengapa. Pilihan, hanya saja apabila dia menggabungkan antara bersuci dengan batu plus air, itulah yang terbaik. Jadi membersihkan dulu bagian yang terkena kotoran dengan batu, kemudian disambung dengan air, itu yang terbaik. Atau mencukupkan salah satunya, batu saja boleh, air saja boleh. Tetapi apabila ingin mencukupkan salah satunya, menggunakan air lebih utama, karena lebih bersih tentunya. Ya, karena apabila bersuci dengan batu, itu hanya mengangkat hukum najisnya. Tentu masih ada atharnya, ada bekasnya yang tidak bisa bersih secara sempurna kecuali menggunakan air, tapi tetap dianggap apa? Dianggap hukum najisnya telah hilang. Ya. Kemudian jenis kotorannya itu juga ada kriteria tertentu, bukan sembarangan. Jadi melewati bagian dari lubang duburnya misalkan itu tidak terlalu tidak keluar dari area sekitar lubang dubur. Jadi misalkan kalau kotorannya adalah kotoran yang cair kemudian merembet kemana-mana, maka nggak bisa menggunakan batu. Itu. Ini dari ya kalau kotorannya agak padat dan kotoran itu hanya sekitar lubang dubur, maka boleh ya menggunakan tisu juga boleh atau yang semisal. Jadi yang semisal dengan batu yang bisa mengangkat dan menyerap najis. Jangan menggunakan sesuatu yang licin misalkan. Ya. Kaca kan licin, nggak bisa. Atau sesuatu yang mulia, ya bersuci dengan misalkan sayuran, dengan wortel atau dengan
atau dengan apa namanya dengan apa yang biasa di ini yang biasa buat siomay apa itu namanya kentang itu kan memang bentuknya padat itu nggak boleh itu dibahas oleh para ulama jangan bersuci dengan sesuatu yang mulia makanan ya atau jangan pula bersuci dengan tangan seseorang ya kan digini seseorang itu juga nggak boleh ini dibahas oleh para ulama jadi jangan bersuci dengan sesuatu yang mulia. Kemudian misalkan buku agama itu juga kertas yang ada tulisannya yang berkaitan dengan pembahasan agama itu juga dilarang. Jadi sifatnya saja bisa menyerap. Ya, berarti kalau bersuci ingin menggunakan tisu harus tisu kering. Kalau tisu basah bukannya suci malah memperlebar najis. Nah ini juga perlu diterangkan karena sebagian ini nyebokin bayi dengan tisu basah bukannya suci malah tambah najis ya jadi harus dengan tisu kering kalau misalkan pengen mencukupkan menceboki bayi itu dengan tisu pakai tisu kering jangan tisu basah ya jangan menggunakan tisu basah itu memperlebar najisnya memperluas najisnya. Adapun Syekh Abdul Al-Fauzan beliau mengatakan wal muradu bi adabi qada'il hajah yang dimaksud dengan adab-adab qada hajah ma yushra'u lil muslim ittiba'uhu minal aqwal wal af'al allati tunasibu tilkal hal. Yang dimaksud dengan adab-adab qada hajah adalah apa yang disyariatkan bagi setiap muslim ya disyariatkan ittiba' ya dari ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Apa yang disyariatkan ketika seorang qada hajah? Ucapan apa yang disyariatkan? Perbuatan apa yang disyariatkan yang sesuai dengan keadaan tersebut? Ya, ucapan contohnya apa? Ya ketika mau masuk kamar mandi misalkan mengucapkan dzikir. Ini kan ucapan. Nanti masuk dalam adab. Kemudian af'al perbuatan, bagaimana cara buang hajatnya, duduknya bagaimana. Kemudian perbuatan, bagaimana seharusnya, apakah boleh membawa sesuatu, misalkan yang bertulisan lafal Allah, atau misalkan membawa kitab yang di dalamnya ada ayat Al-Quran. Nah ini kan perbuatan. Apa yang disyariatkan bagi seorang muslim di dalam ittiba, yang mengikuti contoh dari Nabi SAW dalam ucapan maupun perbuatan yang sesuai dengan keadaan tersebut, itu namanya adab. Ya. Kemudian Syekh Abdul Wazin mengatakan wa maji'ul Islam bihadhil adab dalilun bayyinun ala kamali hadhihi syariah. Islam datang dengan membawa adab-adab ini. Maka ini sebagai dalil yang terang, yang nyata bahwasanya syariat ini telah sempurna. Ya, menunjukkan apa? Kesempurnaan syariat ini. Wa ri'ayatiha li masalihil ibad, dan penjagaan syariat ini dalam rangka apa? Memberikan maslahat pada setiap hamba, ya, li masalihil ibad, dalam rangka apa? Memberikan maslahat pada para hamba. Wasti'abiha li jamil adab an-nafi'ah, dan menunjukkan apa? Kelengkapan, ya, kesempurnaan adab-adab yang bermanfaat. Jadi syariat Islam ini membawa kesempurnaan yang di dalam adab-adab yang bermanfaat, terkumpul di dalamnya adab-adab yang bermanfaat. Sawaun fi umuril ibadat awil muamalah awil adab awil akhlak, sama saja perkara-perkara tersebut berkaitan dengan ibadah atau muamalat atau adab-adab yang lainnya atau akhlak, ya. Fama min syai'in yanfa'un nas wa yuqarribuhum ila Allah taala illa bayyanathu wa rahibathu fihi. Tidak ada satupun suatu perkara yang perkara itu bermanfaat bagi manusia, yang perkara itu mendekatkan diri kepada Allah, kecuali syariat telah menerangkannya dan memberikan ya motivasi di dalam hal tersebut, ya. Telah diterangkan di dalam syariat tentang adab-adabnya, kemudian ya warohibat fihi, ya, warohibat fihi, dan adanya motivasi bagi orang yang mengikuti adab-adab tersebut. Atau sebaliknya, wa ma min syai'in yadurruhum aw yu'ariduhum li sakhatillah illa bayyanathu wa hadarat minhu. Tidak ada satupun suatu perkara yang membuat kemudaratan, membuat
ya seorang mendapatkan kerugian atau menyebabkan kemurkaan Allah kecuali telah diterangkan pula dan diperingatkan dari hal tersebut. Jadi adab, ya, kemudian akhlak, ya, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah ataupun ibadat yang bermanfaat diterangkan sehingga mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Atau sebaliknya yang menyebabkan kemurkaan Rabb-nya juga diperingatkan. Sehingga terdapat suatu riwayat, ya, sebuah hadis, ya, dari Salman Al-Farisi bahwasanya dikatakan annal musyrikina qalu lahu, orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik juga mereka mengawasi kan gerak-gerak para sahabatnya, tingkah laku para sahabat, mereka mengetahui, mengikuti sebenarnya, ya, update juga sebenarnya. Sampai-sampai orang-orang musyrik berkomentar kepada Salman Al-Farisi, sesungguhnya Nabi kalian ini telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Ini komentar orang-orang musyrik. Sampai masalah qada hajat pun diajarkan. Ya. Sampai masalah buang hajat pun diajarkan. Ini komentarnya orang-orang musyrik. Faqala, maka dijawab oleh Salman, ajal, memang benar, ya. Memang benar. Memang benar Nabi kita telah mengajarkan semua itu. Kemudian dilanjutkan oleh Salman, laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Sesungguhnya Nabi kita telah melarang kita apabila kita qada hajat atau kencing agar jangan menghadap kiblat, ya. Ini kata Salman Al-Farisi. Au an nastanjiya bil yamin. Nabi kita juga melarang kita apabila kita cebok itu jangan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin, atau apabila kita beristinja, tapi yang dimaksud di sini adalah istijmar, tapi lafaznya istinja, atau beliau melarang kami beristinja dengan menggunakan batu kurang dari 3. Jadi kurang dari 3 batu dilarang. Berarti ini istijmar, tapi nyebutnya apa? Istinja. Ya. Pertama, dilarang cebok dengan tangan kanan. Yang kedua, tidak boleh cebok dengan batu yang kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Ya. Au an nastanjiya bi raji'in au admin. Atau Nabi kita melarang kita beristinja dengan kotoran ataupun tulang. Ya, karena Nabi SAW pernah meminta kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud, ambilkan 3 batu. Kemudian apa? Kemudian beliau menemukan 2 batu, satunya kurang. Akhirnya melihat kotoran yang kering. Ya tentu kotoran unta yang kering kan padat. Ketika digunakan untuk beristinja, memang mungkin bisa mengeruk kotoran tersebut, cuma dia dari kotoran. Ya, maka ketika itu Nabi SAW pun mengambil 2 batu, kemudian melempar kotorannya. Dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh 2 batu atau 3? Karena diterangkan pula nanti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, setelahnya Nabi menyuruh lagi untuk mencari 1 batu lagi. Jadi jumlahnya tetap menjadi 3. Atau 1 batu besar, tapi mempunyai 3 sudut. Nah, ke masing-masing sudut digunakan, itu juga boleh. Itu minimalnya 3, ya. Atau dengan tulang juga dilarang. Karena dikatakan bahwa tulang-tulang itu adalah makanan saudara kalian, yaitu jin, ya. Ya. Tulang itu apabila kita makan daging yang ada tulangnya, kemudian kita menyebut nama Allah, maka ketika tulang itu dibuang, maka dalam bagi saudara kita jin muslim itu keadaannya adalah menjadi daging yang sempurna. Itu. Kalau kita menyebut nama Allah, ketika makannya, dibuang tulangnya itu menjadi daging yang sempurna dalam dinisbatkan kepada saudara kita yaitu jin, ya. Makanan jin muslim itu. Jadi jin juga membutuhkan makan dan minum. Dalilnya sangat banyak. Janganlah kalian makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena syaitan, ya jin berarti syaitan kan, masih masuk di dalamnya kan, ya. Jin yang membangkang disebutnya syaitan, karena syaitan
makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Berarti butuh makan. Nah, berarti tidak boleh nih beristinja dengan menggunakan tulang, ya. Mau tulang manusia ataupun tulang selainnya, ya hewan juga dilarang. Dan disunahkan apabila misalkan 3 kali usapan belum bersih, maka tambah sekali usapan 4 dan berhentinya di ganjilnya, itu di kelimanya. 1, 2, 3 belum bersih, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5, biar berhentinya di ganjil. Belum bersih lagi, tambah 1 lagi 6, tambah 1 lagi 7, biar berhentinya di ganjil. Nah, ini para ahli fikih seperti itu, ya, menyukai, ya, berhentinya pada hitungan ganjil. Ya, marilah kita langsung masuk ke hadis yang pertama, ya, yang berkaitan dengan karahatu duhulil khala bima fihi dzikrullah ta'ala. Dibencinya masuk ke dalam khala. Khala itu tempat, ya kalau kita katakan toilet saja mudah. Masuk toilet, berarti buat buang air besar ataupun buat kencing. Dimakruhkannya memasuki khala, memasuki toilet untuk kamar mandi dengan membawa sesuatu yang ada padanya zikrullah, penyebutan nama Allah, tulisan, misalkan tulisan Allah, atau kitab yang berisi zikir, ya, berisi zikrullah ta'ala. Naqala al-musannif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau masuk ke dalam khala, ke dalam tempat qada hajah, beliau meletakkan cincinnya, melepas cincinnya kemudian diletakkan, ya. Jadi cincin Nabi SAW kan tertulis, ya, Muhammad, kemudian di bawahnya Rasul, kemudian di bawahnya Allah. Ini yang benar seperti itu riwayatnya. Nanti ada riwayat yang lain, Allahnya di atas, Allah, kemudian Rasul, baru Muhammad. Ini setelah diteliti oleh para pentahqiq, yang benar urutannya normal, Muhammad, Rasul, Rasulullah, ya. Tapi memang per baris gitu, ya, maksudnya nggak sejajar, ya, tiga tingkat maksudnya. Setiap kata itu di masing-masing di satu baris tersendiri. Itu nanti akan diterangkan, ya, model cincinnya, khotamnya sebagai stempel, yang digunakan sebagai stempel. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam khala, tempat buang air, wada'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya, membuka cincinnya, dilepas kemudian diletakkan. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam, ya, penulis sunan berarti, ya, sunan, penulis sunan Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa ma'lulun. Hadis ini adalah hadis yang ada ilatnya, ada penyakitnya. Berarti ada kelemahannya. Ini panjang banget ini pembahasannya, berapa lembar nih? Ya, kita bahas sedikit aja, ya. Bahas sedikit saja. Hadis ini tadi dikatakan oleh imam yang 4, berarti Imam Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah babul khatam yakunu fihi dzikrullah yadkhulu bihi al-khala. Bab cincin yang ada tulisan atau ada zikrullah, ya, ada lafaz, ada penyebutan lafaz Allah yang dibawa masuk ke dalam khala atau tempat buang air. Ini babnya gitu, ya. Babnya adalah bab yang berkaitan dengan cincin yang ada zikrullahnya, yang
dengannya seseorang ya masuk ke dalam khola, ke dalam tempat buang air. Ini babnya seperti itu. Ini Imam Abu Daud. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan di sini. Demikian pula Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ya, semuanya dari jalur ya Humam, dari Ibnu Juraij, dari Zuhri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini para ulama membahas ya, sekelompok para hufaz ahli hadis, hafid, di antara Imam Abu Dawud di dalam sunannya ya, setelah membawakan hadis ini beliau memberikan keterangan sebab kenapa hadis ini ada cacatnya. Jadi lagi-lagi Imam Abu Daud membawakan hadis ini di dalam kitab sahihnya, kemudian dikomentari ada cacatnya. Ya. Berarti di dalam riwayat ini ada kedhaifan, jelas. Tetapi apakah maknanya dhaif? Nah, ini kan pembahasannya kan di sini. Jelas secara sanad itu dhaif. Ya, karena kata Imam Abu Daud di sini ada satu ya perantara yang menghubungkan antara Ibnu Juraij dan Zuhri, itu ada keterputusan sanad. Harusnya ada satu orang lagi ya antara Ibnu Juraij dan Zuhri ya. Maka dikatakan Ibnu Juraij tidak mendengar langsung dari Zuhri. Ada satu orang lagi harusnya. A harusnya ke B dulu, tapi dia A langsung ke C. Harusnya kan B baru ke C. Jadi antara Ibnu Juraij dan Zuhri, yaitu sanad yang disebutkan dalam hadis ini, itu ada satu orang yang tidak disebutkan. Ya. Harusnya apa? Harusnya Ibnu Juraij ini meriwayatkan dari satu orang lagi. Ya. Jadi dikatakan dia meriwayatkan dari Ziyad bin Sa'ad. Ini yang pertama. Intinya ada rawi yang hilang, yang sebagai perantara antara dua orang ahli hadis tersebut. Kemudian yang kedua, kebalik ya, dia membalik antara satu redaksi dengan redaksi yang lain. Biasa di dalam riwayat itu kadang ada riwayat yang kebalik-balik ya. Ada riwayat yang kebalik-balik. Membahasnya memang mirip, mungkin menyebut hal tersebut, cuma riwayatnya kebalik. Dari riwayat dari Ibnu Juraij, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Anas, ini bukan riwayat yang ini, walaupun masih ada kaitannya dengan cincin atau stempel. Tapi riwayatnya adalah bahwasanya Nabi SAW ya dikatakan annan Nabiyya SAW ittakhadha khataman min waraqin thumma alqahu. Nabi SAW membuat ya cincin dari perak, kemudian melemparkannya. Ini dikatakan apa? Dari perak. Ini riwayatnya bunyinya seperti itu memang, tetapi ini ada kekeliruan. Ya. Kan ini dari Zuhri. Riwayat Zuhri bunyinya seperti ini. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW membuat cincin dari perak. Cincinnya malah dibuang. Sedangkan rawi yang lain bukan seperti ini riwayatnya. Ya. Yang benar adalah yang dibuang itu adalah cincin dari emas. Ya. Cincin dari emas. Tapi Zuhri mengatakan cincin dari perak. Artinya ini penyebutan perak, ya, penyebutan cincin perak, ya. Kemudian Humam Ibnu Yahya ini ada kekeliruan, meriwayatkan dari Zuhri, kemudian meninggalkan seorang rawi yang bernama Ziyad bin Sa'ad, kemudian malah membawakan lafaz dari Zuhri tapi bunyinya nggak seperti ini. Kan Zuhri mengatakan, ya Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW membuat satu cincin yang terbuat dari perak, kemudian dilempar ya cincin tersebut, padahal harusnya dari emas ya. Nabi pernah membuat cincin dari emas kemudian dilempar, harusnya kan gitu. Ini bunyinya Nabi pernah membuat cincin dari perak kemudian dilemparkan. Nah, sanadnya yang semisal dibawakan, pala bunyinya kana idza dakhalal khala wa du'a khatamahu. Apabila Nabi SAW masuk ke dalam kamar mandi meletakkan cincinnya. Lain lagi, berarti kebalik nih redaksinya gitu loh. Ya. Kebalik redaksinya ya. Yang satu ngomongin apa, yang satu ngomongin apa gitu loh. Yang satu membahas Nabi membuat cincin.
Yang satu malah menyatakan Nabi ketika masuk ke dalam kamar mandi meletakkan cincinnya. Jadi kebalik redaksinya dengan sanad yang semisal. Ada satu rawi yang ditinggalkan yang bernama ya Ziyad bin Sa'ad. Ya. Tapi intinya ini adalah salah satu ya sebabnya kenapa ini dikatakan hadisnya ada ilatnya. Tentu sangat panjang, tidak saya bahas semuanya, contoh saja. Contoh pembahasannya seperti itu, ya. Contoh pembahasannya seperti itu. Nanti ada yang mensahihkan pula, ya. Ada yang mensahihkan pula. Ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Ketika membahas para rawi yang dianggap keliru kemudian menyendiri riwayatnya, maka beliau membelanya, ya. Kata Syekh bin Baz, tauhimus thiqat wa tahlituhum yahtaju ila dalil. Mengatakan seorang rawi yang siqah keliru kemudian tersalah dalam riwayatnya itu membutuhkan dalil yang jelas seperti itu. Intinya beliau membela riwayat ini, ya. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini tadi ada penyakitnya. Nanti banyak, di antaranya ini salah satunya adalah tadi. Kemudian yang kedua adalah dikatakan Ibnu Juraid seorang mudallis. Nah, ini mudallis apa ini? Seorang yang menyamarkan riwayat. Ya tentu tidak saya bahas, nanti kepanjangan. Tapi intinya seperti itu. Ini kan makanya belum ngasih isyarat di atas, wa huwa ma'lulun, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis ini ada penyakitnya. Penyakit yang tersembunyi di dalam hadis yang bisa mempengaruhi, bisa kedhaifan, ya, dari sisi sanadnya, bisa mempengaruhi redaksinya, ya. Ternyata apakah redaksinya bisa diamalkan? Inilah yang akan kita bahas, ya. Adapun ucapan Nabi SAW atau ucapan Anas bin Malik, ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, idza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk khala, dakhala ini kan fiil madi, kan harusnya maknanya telah, tapi di sini maksudnya ingin, ya. Jadi fiil madi yang maknanya telah terkadang dimutlakan untuk keinginan, irodah. Maksudnya ida aroda. Nah, ida aroda, jika Nabi ingin, ida aroda an yadkhula al khala, maknanya gitu. Jika Nabi ingin masuk ke dalam kamar mandi, ya. Khala, ya, khala kan kita nerjemahkan apa tadi? Kamar mandi atau toilet lah, untuk mudahnya kan seperti itu. Itu asal katanya, ya, khala adalah tempat yang kosong, ya. Tempat yang kosong, yang sunyi, yang tidak ada orang di dalamnya. Kan seorang ketika ingin buang air kan menjauh dari orang-orang, ya, ke tempat yang kosong, ya. Maka digunakan, ya, untuk sebuah bangunan yang dikhususkan untuk buang hajat secara uruf atau secara adat, ya. Maka terkadang istilahnya al-kanif, sama. Kemudian ada lagi al-mirhat. Kalau mirhat ketahuan, ini udah digunakan untuk bahasa sekarang, mirhat, toilet kan gitu, ya. Ini kalau bahasa dulu istilahnya khala. Kalau sekarang pakainya mirhat, ya, toilet seperti itu. Jadi tempat khusus untuk qada hajah. Ini adalah makna dari khala, ya. Suatu tempat yang kosong, yang tidak ada orang, ya, ikut di dalamnya. Buang qada hajah kan sendirian, masa ditemanin orang kan gitu. Ya beda dengan beda dengan keadaan orang-orang Eropa terdahulu, ya. Jadi ketika mereka qada hajah, itu bareng-bareng, ya, kayak di restoran kan gitu. Ini ya betul ada gambarnya, ini mengitar. Ini suatu tempat buat qada. Mereka membuka celananya, kemudian qada hajah di situ. Nanti ada bagian yang dorong-dorong kotorannya. Dan mereka duduk saja, karena mereka kan nggak tahu kebersihan, orang-orang Eropa. Mereka baru tahu cara mandi cuma beberapa ratus tahun yang lalu. Tadinya nggak tahu bagaimana cara mandi dan seterusnya. Ternyata Islam, ya, jauh-jauh hari telah
mengajarkan bagaimana adab-adab, ya, adab-adab setiap hambanya, ya, orang-orang beriman, orang-orang Islam, bagaimana cara mandi, cara wudu, cara buang air, ya, kemudian cara ceboknya telah diajarkan. Peradaban Eropa yang katanya maju malah baru bisa cebok, baru bisa mandi, ya, sekitar ratusan tahun yang lalu. Iya, jadi duduk bareng, ya. Kalau tempatnya melingkar bareng, mereka sambil duduk, kemudian buang air, kotornya ke bawah, nanti ada petugas yang dorong-dorongin kotorannya ke lubang seperti itu. Ya, bahkan ada ya satu ini, seorang wanita yang dikatakan, ya, yang dia bersumpah, ya, tidak akan mengganti celana dalamnya sebelum menaklukkan Islam. Akhirnya mati, ya kan, nggak pernah ganti celana dalam gitu, ya kan, kena kuman seperti itu. Ini beneran. Jadi aneh-aneh seperti itu, aneh-aneh itu, ya, yang, ya, nadar terhadap syaiton gitu loh, nadar terhadap syaiton. Akhirnya binasa sendiri kan, mati karena celana dalamnya gitu, ya. Jadi benar-benar perbuatan yang, ya, sangat, ya, jorok dan menjijikan. Memang seperti itu. Ini kan bawaan dari ini. Jadi bawaan dari, ya, peradaban orang-orang yang, ya, mengaku Nasrani kan gitu. Walaupun udah ada percampuran, kalau kan di Eropa kayak di Romawi kan, ya, agama kan dijadikan sebagai penguat politik. Jadi apa yang mendukung politiknya itu tentu dibela. Kayak masalah misalkan perayaan ketika itu, ya, perayaan orang-orang Romawi, kan Romawi kan ada dewa-dewanya, memiliki keyakinan dewa-dewa kan, kayak misalkan yang ada di bukit, ya, Olympus, misalkan Zeus dan seterusnya. Nah, orang-orang Romawi itu punya kebiasaan merayakan, ya, kelahiran misalkan dewa matahari pada 25 Desember seperti itu. Ini musyrik jelas, keyakinan pagan, penyembah berhala, ya, politeisme, banyak Tuhan. Nah, orang-orang Eropa itu bodoh amat, yang penting asal dia bisa mengokohkan pemerintahan itu dibela. Nah, makanya ketika agama Nasrani mulai dipeluk, ya, orang-orang Eropa ketika itu, orang-orang Romawi ketika itu, maka rakyat, ya, yang biasanya pesta setiap tanggal 20 itu khawatir kalau agama Nasrani itu masuk, khawatir nggak ada pesta lagi. Akhirnya, ya, dikokohkanlah bahwasanya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Jadi masih bisa berpesta. Kemudian ditanya, apakah Yesus itu anaknya Dewa Matahari? Dijawab iya. Makin apa? Ya, makin mereka bersemangat untuk melakukan, ya, perayaan pada 25 Desember. Asal bisa mendukung pemerintahan, ya, itu pasti akan dibela oleh orang-orang Romawi ketika itu. Ya. Dan ini adalah akibat pengaruh, ya, orang-orang Nasrani ketika itu. Kalau kita lihat, ya, agama Samawi, agama yang asalnya ada dasarnya dari langit, yang memiliki kitab suci, kan kita katakanlah Taurat bagi orang-orang Bani Israel, ya, disebutnya orang-orang pengikut Nabi Musa alaihissalam, berarti orang-orang Yahudi, ya, Yahudi. Disebutkan kepada Yehuda, anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian orang-orang Nasrani, ya, yang mereka berpegang pada kitab Injil, baik Taurat ataupun Injil kan telah dirubah. Tapi poinnya adalah orang-orang Yahudi memang kan ketat di dalam masalah najis. Dalam masalah najis ketat. Jadi apabila ada seorang yang pakaiannya terkena najis, itu tidak cukup dicuci, harus dipotong, baru jahit lagi. Nah, berat berarti kan, yang terkena najis nih. Pakaiannya, ujung pakaiannya terkena najis, potong, masih jahit lagi. Ini Yahudi. Sebaliknya Nasrani nggak bisa bersuci, ya kan? Mau kencing mau apa, pakai aja pakaiannya, nggak masalah. Ya tentu ini setelah mengalami perubahan, ya, bukan ajaran asalnya, ya. Ya, sebagaimana, ya, pernyataan dari Paulus. Misalkan berkhitan kan ajaran Yahudi juga, ya, orang-orang Yahudi semuanya berkhitan. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam berkhitan. Tetapi bagi Paulus, sunat khitan itu yang penting sunat hati, kan itu. Hatinya yang disunat. Kayak sekarang jilbab, hatinya dulu di jilbab, ini ikut-ikutan Paulus berarti. Metodenya maksudnya, ya. Antum baca nanti di Perjanjian Baru kalau misalkan punya itu. Di
surat-suratnya Paulus, ya. Jadi sunat hati dulu, hatinya yang disunat, ya. Sebelum sunat daging, nah, itu. Sebelum sunat daging, sunat hati dulu, ya sama, menjilbabi hatinya, kan gitu sekarang dipakai. Nah ini akibat kebiasaan mereka yang memang tidak memperhatikan kebersihan, ya, terlalu menggampangkan di dalam masalah kebersihan ini. Yahudi sangat ketat, Nasrani sangat longgar. Nah, Islam di tengah-tengah. Ya, makanya Islam, ya, mensyariatkan agar minimal seseorang itu mandi seminggu minimal sekali gitu loh. Itu kalau nggak junub maksudnya. Kalau junub jelas ya harus mandi kan. Ya. Jadi memang tidak wajib mandi tiap hari. Cuma kalau mau Jumatan mandi dulu gitu loh, minimal seminggu sekali. Jangan sampai kayak orang-orang Eropa ketika itu. Ya. Apabila ada seorang yang mandi, apalagi di kali, itu ditandai habis berzina berarti. Kalau belum berzina belum mandi gitu. Kan musibah. Jadi ya bau busuk dan seterusnya. Ini kan berarti ya ibaratnya ajaran syaiton yang nampak seperti itu. Yang dinampakkan ajaran syaiton. Ya. Inilah ya di sini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jauh-jauh hari orang-orang musyrikin pun mempersaksikan Nabi kalian itu apa-apa kok diajarin, ya kan? Sampai buang air aja diajarin. Kata Salman dengan bangganya, memang benar. Itu. Memang benar. Nabi kita telah mengajarinya. Orang musyrik mengetahui bagaimana Nabi SAW mengajari para sahabatnya. Yang permasalahan-permasalahan yang dianggap sepele. Nah, kalau permasalahan qadha hajat aja ini diajarkan dengan detail, apalagi permasalahan akidah, kan gitu. Apalagi permasalahan akidah, nggak mungkin Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang belum lengkap, membingungkan umatnya, perlu ditakwil dan seterusnya, ya. Maka telah sempurna, ya. Yang kalau permasalahan qadha hajat aja dijelaskan secara detail, apalagi permasalahan akidah. Maka yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah yang berkaitan dengan akidah, maka itu telah jelas, ya, tidak perlu diotak-atik. Ya, perkara dengan berkaitan dengan sifat Allah itu telah jelas, ya. Seandainya perkara itu tidak jelas, pasti akan ditanyakan oleh para sahabat, ya. Kalimat-kalimat yang asing, yang memang asalnya bahasa Arab, Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi sebagian sahabat itu tidak paham maknanya, padahal itu bahasa Arab. Itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Berarti kalau nggak ditanyakan paham nggak? Berarti paham. Iya. Yang muskil langsung ditanyakan, padahal bahasa Arab, cuma memang jarang dipakai. Jadi sahabat itu bingung. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa itu abba? Ya kan? Apa itu abba? Abba padahal bahasa Arab. Karena Al-Quran disifati diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Inilah ya diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan syariat Islam. Telah selesai, telah tuntas, ya, ajaran Islam telah sempurna. Jamaah rahimahillah wa iyyakum. Ya, ucapan Anas bin Malik, wada'a khatamahu, Nabi meletakkan cincinnya, ya. Ya, karena cincinnya tertulis nama Allah, ya, nggak mungkin beliau membawa cincin tersebut ya masuk ke tempat yang kotor, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana naqshu khatamin Nabi SAW thalathata astur, Muhammad satrun, wa Rasul satrun, wallah satrun. Jadi khatamnya, cincinnya Nabi SAW yang dijadikan stempel ini itu tertulis. Yang pertama Muhammad, bawahnya Rasul, bawahnya Allah, Muhammad Rasulullah. Ya, ada contohnya biasanya di gambarnya itu ada Muhammad Rasulullah, ya, buat stempel. Jadi seperti itu cincinnya. Ya, ada ukirannya, ya. Diukir dengan apa? Tulisan Muhammad Rasulullah, ya. Dengan ukiran yang normal, urutannya kayak tadi, Muhammad, kemudian Rasul, kemudian Allah, ya. Walaupun nanti sebagian orang berpendapat nulis Muhammad dari bawah sebagai adab, Muhammad Rasul Allah. Jadi nama Allahnya itu paling tinggi seperti itu.
Ya, dari bawah Muhammad Rasul Allah. Ya. Ini sebagai adab. Cuma ini diteliti juga oleh sebagian orang ulama, yang lebih benar adalah normal. Yang lebih benar tulisannya adalah normal. Ya. Karena riwayat Bukhari Muslim ini urutannya apa? Ya, Muhammad satrun, wa Rasul satrun, wallah satrun. Muhammad, kemudian di bawahnya ada Rasul, kemudian di bawahnya ada tulisan Allah. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ya, nanti bisa aja dijawab kan, ya. Penyebutan urutan nggak harus menunjukkan apa namanya letaknya kan, seperti itu. Letaknya dari atas ke bawah tidak harus menunjukkan seperti itu. Ya intinya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, ini kita aja nggak usah bikin repot. Ya intinya ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya seperti itu aja. Mau dibalik tulisannya mau apa, intinya ya tertulis Muhammad Rasulullah. Kemudian ya awalnya cincin ini dipakai oleh Nabi SAW, kemudian dipakai ketika Nabi SAW wafat dipakai oleh Khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian dipakai oleh Khalifah setelahnya Umar bin Khattab, ya. Kemudian ketika di zaman Utsman bin Affan, ya, Utsman jadi khalifah ketika itu, tentu memakai kan, ya. Maka ketika Utsman duduk ya di sumur, ya, dikatakan falamma kana Utsman jalasa ala bi'ri arithin, ketika Utsman duduk di atas sumur Aris, qala ya fakhraja al-khatam, ya, faja'ala ya'bathu bihi, maka dikeluarkan ini cincinnya sama Utsman, dimainin, ya kan, fasaqata, kemudian jatuh cincinnya, ya, cincinnya jatuh, ya, nyemplung, ya. Ya. Fakhtalafna thalathata ayyam ma'a Utsman fa nanzahu al-bi'ra falam najiduhu. Masuk ke dalam sumur, sumurnya dikuras tapi enggak ketemu, ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ibnu Umar. Masuk ke dalam sumur, nyemplung. Nyemplung, ya, ke dalam sumur. Dikuras padahal udah 3 hari dikuras tapi enggak didapatin, cincinnya hilang. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi terakhir yang memakai cincin Nabi SAW adalah Utsman bin Affan. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian pelajaran-pelajaran dari hadis ini, ya, hadis ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat dimakruhkannya atau dibencinya yang masuk ke dalam toilet dengan membawa ya sesuatu yang ada penyebutan zikrullah, ya, dan disunahkan ya agar seseorang itu melepasnya, meletakkannya di luar, ya, walaupun memang tidak didapati ya dari Nabi SAW hal ini kecuali dari perbuatan beliau, maksudnya bukan dari ucapan beliau. Nabi mengatakan apabila engkau masuk ke dalam kamar mandi lepaslah cincinmu, kan nggak ada ucapannya, cuma kan ini kabar Nabi meletakkan cincinnya, ya, melepaskan cincinnya ketika masuk, berarti kan kabar. Maka dikatakan fala yadulu 'alal wujub, berarti ini bukan suatu yang wajib. Ya, makanya kan dikatakan makruh saja tadi, ya. Ya. Wa innama 'alal istihbab, sunah saja meletakkan cincin tersebut, ya. Ya. Wa hadza 'ala fardhi thubutil hadis. Ini kalau dikatakan hadisnya sahih. Nah, kalau hadisnya sahih, fikul hadisnya seperti ini. Ya, disunahkan apabila seseorang ingin masuk ke dalam toilet untuk melepaskan cincinnya. Kenapa sunnah tidak wajib? Karena sekedar perbuatan Nabi, ya, bukan ucapan Nabi. Ini apabila hadisnya sahih atau bagi yang mensahihkan riwayat ini, ya. Tetapi memang betul jumhur beramal dengan riwayat ini, gitu loh. Jumhur beramal dengan riwayat ini. Mayoritas ulama mengamalkan riwayat ini. Maknanya dibenarkan. Itu, maknanya dibenarkan. Makanya wal qaul bil karahiyah, ya. Wal qaul bil karahiyah huwal masyhur 'indal ulama. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yaitu makruhnya membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, penyebutan nama Allah, masuk di dalamnya cincin, masuk di dalamnya buku yang ada zikrullah, ya. Di antaranya adalah dari kalangan Hanabilah, mazhab Hambali, ya, dan ini sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.
sebagaimana yang dikatakan oleh Ishaq ya, di dalam riwayat Ishaq meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ya, bukan Ishaq Ibnu Rahawayh, beda lagi. Ishaq Ibnu Ibrahim An-Naisaburi ya, salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ishaq Ibnu Rahawayh punya madhab tersendiri justru, kan selevel. Ini yang masyhur apa? Makruh, dibenci. Ini riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak ulama. Akan tetapi Imam Ibnu Muflih ya, Al-Hambali, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, malah menukil dari Imam Ahmad bahwasanya hal tersebut tidaklah makruh. Jadi boleh-boleh saja tetap memakai cincin walaupun ada penyebutan nama Allahnya ya. Ini nukilan dari Imam Ibnu Muflih Al-Hambali ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab beliau An-Nukat 'alal Muharrar. Ya, Al-Muharrar adalah kitab fikih di dalam mazhab Hambali karya Majduddin ya, Abul Barokat, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti ada komentarnya. Yang mengomentari adalah Imam Ibnu Muflih ya, membawakan riwayat dari Imam Ahmad, nukilan dari Imam Ahmad bahwasanya tidak makruh, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja tetap dipakai ya. Demikian pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan riwayat yang semisal. Ya. Riwayat yang semisal. Bahkan dikatakan ya wa nusiba dzalika ila katsirin minas salaf. Ya. Bahkan dinukil dari banyak salaf. Ya. Ya. Dinukil dari banyak salaf tidak makruhnya ya memakai sesuatu yang ada padanya zikrullah, di antaranya cincin. Ini nukilan dari para salaf. Tapi tadi banyak ulama yang menyatakan makruh. Tapi ini nukilan lain dari banyak salaf malah boleh ya. Ya, bukan makruh apalagi apa? Apalagi haram kan seperti itu. Ya. Kemudian Imam Ibnu Muflih mengatakan seperti ini, wa anhu, dan darinya, dari Imam Ahmad. Berarti kan beliau membawakan beberapa riwayat dari Imam Ahmad, riwayat yang makruh, ini riwayat yang tidak makruh. Maka beliau katakan la yukrahu duhulul khala bidzalik. Tidak makruh ya masuk ke dalam toilet dengan membawa hal tersebut, yaitu sesuatu yang ada zikrullah. Ya. Wala karahata huna walam ajid lil karahah dalilan siwa hada. Karena kami tidak mendapati dalil yang menunjukkan kemakruhannya ya kecuali hadis ini. Hadis kabar Nabi SAW meletakkan cincinnya ketika ingin masuk ke dalam kamar mandi. Itu pun diperselisihkan kesahihannya. Tapi inilah satu-satunya dalil kayak gitu. Ya karena dalilnya cuma ini, maka kami tidak mendapatkan dalil yang lebih kuat yang menyatakan makruhnya hal tersebut. Ya. Wahia taftakiru ila dalil wal aslu adamuhu ya. Perkara makruh atau yang lainnya yang berkaitan dengan ahkam itu kan butuh dengan dalil. Maka hukum asalnya adalah tidak makruh kecuali ada dalil yang tegas, yang sharih, yang sahih. Ini beliau bawakan di dalam kitab Al-Furu ya. Kemudian di dalam kitab An-Nukat juga dibawakan lagi ya. Dibawakan lagi pernyataan yang semisal. Kemudian menukil dari sebagian Hanabilah ya, yang menyatakan atau menyetujui pendapat yang mengatakan makruh. Jadi nukilannya antara dua, makruh dan boleh gitu. Antara makruh dan boleh ya. Maka sebagian mengatakan ya afdolnya ya jangan memakai sesuatu yang ada di dalamnya zikrullah. Itu afdol ya. Ini kalau sekedar apa? Sekedar lafaz Allah. Kan ada yang lebih sempurna. Misalkan ayat Al-Qur'an yang sempurna. Ya kan? Bukan hanya sekedar lafaz Allah. Ini kalau Muhammad Rasulullah, ya ada lafaz Allahnya. Kalau ayat Al-Qur'an malah terkadang ya lebih berat lagi ya. Kalau maka Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wa in kana fihi syai'un minal Qur'an fa huwa asyad. Apabila di dalamnya terdapat sesuatu dari Al-Qur'an, itu ayat Al-Qur'an, potongan Al-Qur'an,
maka ini tentu lebih berat. Kalau tadi kan sekedar ada lafaz Allahnya, maka ya karena sekedar lafaz Allah, cincin kan normal kan dipakai. Tapi kalau ada ya sesuatu yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, apalagi satu mushaf penuh, misalkan seseorang masuk ke kamar mandi, misalkan bawa tas, ya, kemudian di dalam tas tersebut ada mushaf, apakah boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi? Ini kan ada rinciannya, ya. Tapi intinya kalau berkaitan dengan ayat Al-Quran itu lebih berat, ya, lebih berat. Bahkan sebagian menyatakan keharamannya, ya, sebagian menyatakan keharamannya. Ya karena di sini, ya, dalam rangka menjaga kemuliaan, ya, kalamullah, ya, menjaga kemuliaan kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaf, ya, wal Qur'anil Majid." Demi Al-Qur'an Al-Majid, ya, yang agung, ya. Karena kemuliaan Al-Qur'an, maka kalau seseorang memasukkan sesuatu berisi ayat Al-Quran atau bahkan mushaf secara utuh, ini lebih berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya sampai haram. Yang kita bahas awal tadi adalah sekedar ada lafaz Allah, ada zikrullah. Maka antara makruh dan mubah. Ini yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hambal, atau dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini kalau memang mudah dan memungkinkan, maka kalau bisa jangan sampai memasukkan sesuatu yang berisi Al-Quran ke dalam kamar mandi. Tetapi misalkan khawatir, ya, khawatir ada yang mengambil barangnya apabila misalkan Al-Qurannya dimasukkan ke dalam tas sehingga tasnya nggak bisa ikut masuk, ya, maka para ulama memberikan rukhsah, ya, dibolehkan apabila ada hajat, alasan tertentu, ya, khawatir diambil orang atau apa, maka dibolehkan membawa mushaf ke dalam kamar mandi. Tetapi yang lebih hati-hati jangan sampai memasukkan, ya, mushaf atau ayat-ayat Al-Quran ke dalam kamar mandi. Tapi intinya para ulama berfatwa kalau memang dibutuhkan, khawatir dicolong atau apa, maka dibolehkan. Ya, hukum asalnya tetap harus diusahakan. Kalau misalkan memungkinkan untuk dititipkan atau ke temannya, misalkan kalau misalkan bawa teman, itu jangan sampai dimasukkan ke dalam kamar mandi. Tapi misalkan ya udah kebelet, misalkan udah kebelet, kemudian mushafnya ada di dalam tas, kemudian ya dia belum berwudu, lantas tadi memegang Al-Quran, ya, menurut pendapat jumhur kan harus berwudu dulu. Ya udah masukin aja ke dalam kamar mandi, digantungkan, baru dia berwudu atau buang air dulu, ya. Ini adalah beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Adapun faedah yang dibawakan oleh Syekh, ya, Al-Barraq, pelajaran yang pertama adalah istihbabu ib'adi ma fihi dzikrullah inda iradati dukhulil khala wa huwa mahallu qada'il hajah. Disunahkan, yang pertama, disunahkan untuk menjauhkan, ya, sesuatu yang ada padanya zikrullah apabila seseorang ingin masuk ke dalam khala, yaitu tempat qada hajah. Ini yang pertama, dianjurkan. Ini lagi-lagi, ya, ulama kontemporer mengatakan dianjurkan, berarti tidak wajib, disukai, ya. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, annal khala'a laisa mahallan li dzikrillah. Bahwasanya khala ini, kamar mandi ini, bukan tempat untuk berzikir kepada Allah. Jadi jangan berzikir di dalam kamar mandi, ya, ya, kecuali dalam hati. Jangan berzikir dengan lisan, ya. Makanya Nabi SAW ketika dalam kondisi, ya, qada hajahnya, ya, buang air kecil ataupun buang air besar, ketika ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak menjawabnya. Setelah selesai setelah bersuci baru Nabi menjawabnya. Ya, berarti bukan tempat untuk berzikir. Ya, bukan tempat untuk berzikir. Kemudian pelajaran ketiga, ya,
dimakruhkannya ya masuk ke dalam kamar mandi dengan sesuatu yang ada padanya zikrullah dari cincin dan yang selainnya ya. Misalkan cincinnya ada tulisannya Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah wa Abdurrahman ini kan nama-nama Allah ya. Abdullah, Abdurrahman misalkan disebutkan atau dituliskan di cincin tersebut ada namanya ya. Abdullah wa Abdurrahman. Kan ada nama Allah yang di sini, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid ya. Ini adalah kalimatullah ya. Ada penyebutan nama Allah, baik hamba disandarkan kepada Allah ataupun kalimat yang berisi tauhid, la ilaha illallah. Adapun Al-Qur'an tadi telah kita terangkan ya. Kemudian pelajaran terakhir adalah bolehnya mengenakan cincin ya. Bolehnya mengenakan cincin. Boleh. Tapi kata Syekh Al-Barok tidak dikatakan disunahkan memakai cincin. Tapi dibolehkan memakai cincin. Karena memakai cincin ini adalah perkara ya adat atau kebiasaan ya. Bukan dikaitkan dengan ta'abudiyah. Ya, kaitannya apa? Dikatakan ya li'anna ya lubsahu minal umur al-adiyah la minal umur at-ta'abbudiyah. Karena memakai cincin tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan adat saja, kebiasaan, bukan perkara yang berkaitan dengan ta'abbud atau ibadah. Ya, ini adalah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, satu hadis lagi insyaallah kita baca yaitu berkaitan dengan ma yuqalu inda dukhulil khala, apa yang diucapkan ketika ingin masuk ke dalam khala, apa yang diucapkan. Wa anhu, dan darinya, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam khala, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Beliau mengucapkan Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth wal khaba'ith. Khubuth maknanya adalah jamak dari apa? Khubus. Jamak dari khabith ya. Yaitu syaiton laki-laki ya. Kemudian khaba'ith adalah jamak dari khabithah, yaitu syaiton perempuan atau syaiton wanita. Berarti syaiton ada laki-laki, ada perempuan ya. Tapi nanti ada riwayat yang lain dengan cara mensukunkan minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kan minal khubuthi ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti ada minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi intinya adalah berlindung dari keburukan ya. Khubsi ya artinya keburukan. Kemudian khaba'ith adalah pelaku dari keburukan tersebut, dari sifat buruknya dan pelaku keburukan tersebut. Ini kalau pakai harokatnya sukun. Kalau ini ditomahkan, di situ domah Pak, sukun. Kalau domah artinya setan laki-laki. Pakai domah di situ ya. Itu pakai apa di situ? Pakai domah, bukan pakai sukun. Ya berarti artinya setan laki-laki. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan. Akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 orang imam. Berarti Imam Ahmad bin Hambal ditambah Bukhari Muslim plus 4 orang penulis sunan. Berarti ini hadisnya ya sangat populer berarti ya. 7 imam meriwayatkan semuanya. Ya. Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i,
Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya dari jalur Abdul Aziz bin Suhaib, ya. Sami'tu Anasan yaqul. Isinya aku mendengar Anas mengatakan, kemudian menyebutkan hadisnya. Ya, ucapan Nabi SAW, ucapan Anas bin Malik, idza dakhala, sama kayak tadi. Idza arada duhul, jika ingin masuk, ya. Khala, tempat yang disiapkan untuk qada hajah, ya. Meskipun misalkan tempatnya di gurun, padang pasir, ya itu juga disebut sebagai khala. Yang penting tempatnya jauh dari orang, ya. Yang penting tempatnya jauh dari orang, tidak dilihat, ya, menjauh dari orang. Kalau Nabi SAW misalkan buang atau qada hajat di tempat terbuka, menjauh dari orang, menuju ke tempat yang rendah biar tidak kelihatan, seperti itu, ya. Kemudian ucapan, ya, Nabi SAW, Allahumma, asalnya ya Allah, ya, asalnya ya Allah. Ini perubahan huruf saja, ya. Ya Allahumma maknanya adalah ya Allah. A'udzubika, maknanya aku memohon perlindungan, ya, kepadamu, ya. Allahumma, inni, sesungguhnya aku, ya, inni, sesungguhnya aku. A'udzubika, berlindung denganmu, kepadamu, ya, dari khubus, yaitu syaitan laki-laki, dan khaba'is, ya. Ini tadi telah diterangkan, ya. Sebagian ulama menguatkan riwayat yang menggunakan sukun, sebagian menggunakan dhammah, ya. Kata Imam Al-Khattabi yang lebih tepat dengan dhammah, katanya Imam Al-Khattabi. Yang benar adalah yang telah kita kenal, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, pakai dhammah, ya. Ya. Jadi ahlul hadis kebanyakan menggunakan dhammah, ya. Ya. Atau kebanyakan ahli fikih yang memilih riwayat yang menggunakan dhammah. Ahli fikih riwayatnya dengan dhammah. Tetapi para pengikut al-hadis tadi sebaliknya, ya, menggunakan sukun. Ini para ahli hadis. Kemudian setelah dikumpulkan, yang benar dua-duanya boleh, ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang memilih dengan mensukunkan juga tidak masalah. Misalkan ini kan doa, ini kan dihafal, ini kan doa yang dihafal, maka misalkan ada yang dengan menggunakan sukun juga tidak masalah, ya. Kalau udah terbiasa menggunakan dhammah, ya pakai dhammah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini udah terbiasa menggunakan dhammah, maka ini juga diamalkan oleh kebanyakan ahli fikih, ya. Menggunakan sukun juga boleh, ya. Ini ada keluasan di dalamnya, ya, ada keluasan di dalamnya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah sebagai dalil disyariatkannya berdoa ketika akan memasuki tempat yang digunakan untuk qada hajah, yaitu toilet. Jadi sebelum masuk ke dalam, ya, toilet tersebut, ya. Kenapa kita disyariatkan untuk berdoa dulu? Apa kesesuaiannya, kecocokannya? Kecocokannya adalah sebagaimana yang ditunjukkan, ya, dari sebuah riwayat yang menunjukkan hal tersebut, yaitu hadisnya Zaid bin Arqam dari Rasulullah SAW, ya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tempat ini, tempat buang hajat ini adalah tempat, ya, dikatakan muhtadharah, yang dihadiri oleh jin, ya, oleh para jin. Fa idza ata ahadukum al-khala falyaqul, maka apabila salah seorang di antara kalian ingin masuk ke dalam tempat tersebut, ya, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Ini riwayat yang lain. Jadi boleh. Kalau tadi kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini riwayat imam yang 7. Tapi riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, sedikit beda lafaznya. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Tapi intinya sama. Intinya sama, ya. Intinya sama. Dan tidak ada perbedaan, ya, di dalam penggunaan isti'adzah ini, perlindungan ini, baik seorang
ya qadha hajatnya di dalam ruangan tertutup ataupun di tanah terbuka kayak misalkan di padang pasir gitu ya. Berarti ketika dia berada di padang pasir, berarti dia mengucapkannya ketika apa? Ya ketika misalkan dia mau menurunkan badannya, membuka pakaiannya, ya sebelum mengeluarkan sebelum dia ya sebelum qadha hajah intinya, ya buka pakaiannya, kemudian jongkok, ya dia mengucapkan doa itu. Nah, karena nggak ada pintunya kan di situ kalau di tempat terbuka, ya. Kalau di tempat ya terbuka. Kemudian ya kita kan sering mendengar ada tambahannya kan di depannya Bismillah gitu, ya. Kalau di buku-buku ada tambahnya kan Bismillah. Ini kan nggak ada Bismillahnya nih, ya. Nah ini juga dibahas, ya. Dari riwayat dari jalur Abdul Aziz Ibnul Mukhtar dari Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz perintah. Ada perintah, jadi bunyinya gini. Idza dakhaltumul khala faqulu. Jika kalian ingin memasuki tempat buang air, ya kamar mandi, khala, ucapkanlah, ada ucapkanlah di sini. Bismillah. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ada bismillahnya. Dimulai dengan apa? Membaca bismillah dulu. Ucapkanlah bismillah. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian Imam Ibnul Mulakin memberikan ya keterangan tentang tambahan ini, ya. Kemudian beliau menyandarkan kepada Imam Sa'id bin Mansur dan Abu Hatim serta Imam Ibnu Sakan. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu ala syarti Muslim. Jadi sahih. Tambahan bismillah menurut Imam Ibnu Hajar sesuai dengan syarat Imam Muslim, berarti sahih. Ya. Ini riwayat dari siapa? Abdul Aziz bin Suhaib. Adapun riwayat yang lainnya, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-kanif qala bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila Nabi SAW ingin masuk ke dalam toilet, maka beliau mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah riwayat dari Anas bin Malik, ya. Tetapi apa? Dikatakan di dalam sanadnya ada kedhaifan. Tetapi sanad yang dhaif ini dikuatkan dengan yang tadi, yang sesuai dengan syarat Muslim. Padahal isinya sama, tuh, ya kan? Isinya sama. Jalur ini rawinya dhaif. Jalur ini rawinya sikoh terpercaya. Ya isinya sama. Isinya sama, maksudnya maknanya benar semua gitu kan. Ya. Makanya bukan bersandar pada hadis dhaifnya, tapi bersandar pada hadis sahihnya. Ini sebagai penguat, pendukung. Ternyata di samping hadis yang sahih ada hadis yang dhaif yang maknanya semisal. Kecuali tidak ada hadis sahihnya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai pendukung, ya. Hadis yang dhaif ini sesuai dengan hadis yang sahih. Ya, berarti sebagai penguat. Ya, sebagai penguat. Ini langsung dikaitkan dengan apa? Ya sepaket kan. Bismillah, ucapan bismillah dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Tapi ada hadis yang tidak dikaitkan langsung. Ya. Itu sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukum al-khala an yaqula bismillah. Dari penghalang tabir penghalang antara mata-mata jin dan auratnya anak Adam apabila dia masuk ke dalam khala, ke dalam kamar mandi, adalah ucapan bismillah. Jadi kalau seorang masuk ke kamar mandi mengucapkan bismillah, itu auratnya terhalang dari pandangan jin. Ya, ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya. Dan hadis ini memang diperselisihkan. Ya, sebagian ulama mendhaifkan, di antara Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Khulasah.
Kemudian Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini juga mengatakan gharibun la na'rifu ila min hadzal wajh wa isnaduhu laisa bidzakal qawi. Hadis yang gharib kami tidak mengetahui kecuali dari jalur ini dan sanadnya tidak kuat. Ini kata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan. Cuma Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Al-Irwa, Irwaul Ghalil, dengan mengumpulkan jalur yang banyak, ya, dengan mengumpulkan jalur yang banyak, maka disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani, disahihkan. Ya. Kemudian ulama sebelumnya juga menghasankan, yaitu Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir Ahmad Syakir menghasankan riwayatnya. Syekh Al-Albani meneliti jalur-jalur yang banyak, kesimpulannya hadisnya hadis yang sahih. Ya. Hadisnya hadis yang sahih, tapi sebagian ulama kayak Syekh bin Baz itu tetap mendhaifkan. Dalam mazhab Hambali juga dhaif tapi diamalkan. Ya. Tapi diamalkan karena mazhab Hambali beramal dengan hadis dhaif selama bukan berkaitan dengan ahkam. Ini kan fadail. Fadail, keutamaan bagi orang yang membaca basmalah maka terlindungi dari pandangan mata jin. Karena berisi fadail maka boleh diamalkan di dalam mazhab Hambali. Ini kalau dikatakan dhaif. Ternyata sebagian ulama tadi ya yang dinukil adalah mensahihkan riwayat ini atau sebagian menghasankan riwayat ini. Ya, kemudian ya pelajaran yang terakhir Al-hadithu dalilun ala anna al-amkinah al-najisah kal hamamat wal khushush wal mazabil hiya ma'wa syayatin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tempat-tempat yang najis, ya, kal hamamat, tempat pemandian, kemudian ya toilet, kemudian mazabil, itu tempat sampah. Ini adalah tempat-tempat syaitan. Karena tempat-tempat tadi ada tempat-tempat yang najis, yang kotor. Berdasarkan dalil ini berarti tempat-tempat yang kotor itu adalah tempat-tempat yang biasa didatangi oleh syaitan. Walidha, oleh karena itu syuri'atil isti'adatu billahi ta'ala minhum min dzukranihim wa inathihim. Oleh karena disyariatkan ya beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah taala dari dzukranihim wa inathihim, dari mereka, dari syaitan tersebut, baik syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Au min syarri kullihi wa ahlihi, atau dari keburukan, ya, dari seluruh keburukan dan orang yang atau dan para pelaku keburukan tersebut, ya, dari seluruh keburukan dan pelakunya. Ya, kalau diharokatkan dengan sukun artinya adalah keburukan dan ahlinya, itu keburukan dan para pelakunya. Ya dua-duanya ya sama. Syaitan juga pelaku keburukan kan. Syaitan disifati sebagai sesuatu yang buruk dan memang pelaku keburukan kan gitu. Jadi ditafsirkan syaitan laki-laki dan perempuan maknanya pas, ditafsirkan dengan keburukan dan pelaku keburukannya juga pas. Ya. Wa hada yadullu ala anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah ta'ala fi daf'i ma yu'dhihim aw yadurruhum. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk itu butuh kepada Allah di dalam rangka apa? Menolak bahaya, menolak sesuatu yang membuat bahaya bagi mereka atau menyakiti mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang adalah pembahasan hukmul istinja bil ma'i minal baul awil ghaid. Hukum ya bersuci cebok dengan menggunakan air dari kencing ataupun buang air besar. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW pernah cebok menggunakan air. Karena sebagian yang menafikan hal tersebut, ya, kebiasaan mereka adalah ceboknya hanya menggunakan
batu atau yang semisalnya. Padahal menggunakan air pun justru lebih bersih dari menggunakan air, ya. Maka hadisnya ada, ya. Ya kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.